إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sidang Jum'ah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan satu hal yang prinsipil dalam kehidupan, terutama rumah tangga, yaitu pendidikan anak dan pendidikan pada umumnya. Kenapa saya katakan prinsipil? Karena siapa yang salah mendidik anak berarti telah merusak satu generasi manusia. Gak main. Ketika kita salah mendidik anak, entah anak kita sendiri atau anak orang lain yang dititipkan kita di sekolah atau pondok, kita telah merusak satu generasi manusia. Yang ini jarang disadari oleh seorang yang berprofesi guru. Mereka menganggap saya hanya kerja, masuk jam 7, itu pun kadang terlambat, pulang jam 4. Dia tidak paham telah memikul amanah yang sangat berat. Makanya kalau antum lihat, sejarah dunia pendidikan tidak pernah diremehkan oleh salafun salih. Lihat, kita sekarang baca surat Luqman sebagai tonggak prinsip pendidikan. Bagaimana Luqman al-Hakim, manusia biasa, hidupnya sebelum zaman Rasulullah, namanya diukir indah oleh Allah, bahkan jadi nama surah. Kenapa? Keberhasilan beliau dalam peran pendidikan. Padahal dia nggak kenal S2 loh Pak. Dan beliau tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Tapi beliau punya prinsip pendidikan
yang tidak main-main. Prinsip itu dibenarkan oleh Allah. Sehingga Allah mengatakan walaqad atayna Luqman, dikisahkan di dalam beberapa tafsir seperti Imam At-Tabari di dalam Jami'ul Bayan, Ma'alimut Tanzil oleh Imam Al-Baghawi, dan Al-Quranul Azim oleh Imam Ibnul Katsir, dan juga Abdurrahman Ibnu Hatim di dalam kitabnya Tafsirul Quranil Azim menegaskan bahwa dia adalah seorang budak, kila mantan budak. Lihat, yang asli dari daerah Sudan. Sudan itu semua daerah yang warnanya hitam. Ya, ada sekarang negara Sudan, Afrika. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan walaqad atayna Luqman al-hikmah. Ini Pak, modal utama pendidikan. Hikmah. Dan tidak dimiliki semua guru. Yang dimiliki guru sekarang apa? Hikmah lah. Yang dimiliki sekarang mental pekerja nyari duit. Makanya gagal kan pendidikan. Karena pendidikan yang tumbuh dari keikhlasan akan menembus, akan mengetuk perasaan paling dalam anak yang dididik. Hatta marah pun anak yang dididik nggak pernah sakit hati karena keikhlasan. Oleh karena itu di dalam suatu riwayat disebutkan ketika Luqman ditanya, wahai Luqman, kenapa kamu diberikan oleh Allah hikmah? Karena 3. Apa kata beliau? Adaul amanah, saya tunaikan amanah. Nah ini. Yang kedua, sidqul hadis, jujur dalam bicara. Wa tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini sumber hikmah. Dan siapa aja, nggak harus Luqman toh. Siapa aja, termasuk guru, kalau punya itu, dan hidup ini adalah amanah. Bahkan Pak, semua ibadah yang dibebankan kepada kita itu amanah. Anak kasih contoh, puasa itu sudah habis adzan mau qomat atau selesai qomat, masya Allah, ada daging sisa nyangkut di gigi kita. Antum telan? Enggak, karena amanah. Betul? Kita sujud rukuk, kita baca nggak bakal. Ini orang baca nggak nih? Enggak ada. Kita membaca 50 kali, 10 kali, 3 kali sekali, nggak baca, nggak ada yang tahu. Kenapa saya baca dengan baik? Amanah. Ini yang membuat orang itu baik, Pak. Wasidqul hadis, kejujuran sekarang sudah mulai langka. Kedustaan menghiasi kehidupan. Bahkan dusta sebagai alat untuk hidup. Katanya orang itu kalau nggak dusta nggak bisa hidup. Yang ini fenomena telah disinyalir oleh Rasulullah sebagai tanda-tanda kiamat. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang tahun-tahun penuh penipuan. Yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabus shadiq. Akan datang tahun penuh penipuan, yang amanah dikatakan pengkhianat, yang pengkhianat dikatakan amanah, yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta dikatakan jujur. Nah, Allah meletakkan dasar utama sebagai seorang pendidik yang harus ditanamkan kepada dirinya, dan pada akhirnya anak didiknya adalah apa? Anishkur lillah. Makanya Pak, punya anak kayak apapun,
syukur dulu. Mau ini kayaknya kurang pinter, lebih pinter, ini kendung, nggak ada. Syukur dulu, syukurin. Alhamdulillah. Karena pada akhirnya tidak ada anak yang lemah, tapi yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Itu harus tertanam, sehingga nggak ada guru menghina anak, meremehkan anak, apalagi mendiskriminasikan anak. I'dilu baina auladikum, bersikaplah adil sama anak kalian. Karena proses perkembangan kita tidak bisa memetakan anak ini hebat, anak ini enggak hebat. Yang ada adalah di depan kita anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Proses untuk melihat. Orang yang dulu ketika duduk di bangku sekolah pas-pasan, sekarang setelah dewasa jadi orang hebat kok. Apalagi menilai anak hanya sekedar nominal rapot. Ini kesalahan fatal. Karena pilar pendidikan yang kita inginkan itu ada 4. Pertama hidayah, kedua sikap, ketiga keterampilan, keempat pengetahuan. Dan itu bawah. Tapi yang dicari banyak kan mana Pak? Yang bawah nih. Nah, soal anak ini benar nggak benar, udah deh nanti. Yang penting, nah, bagaimana target kita utama di dalam proses mendidik? Menghasilkan anak didik yang mendapatkan hidayah, kemudian sikap jujur, nggak usah banyak-banyak. Anak itu bisa jujur, bersih, terus kemudian setelah itu patuh sama orang tua. Udah masya Allah Pak. Jujur hubungannya untuk Allah, bersih untuk lingkungannya sama orang tua. Nanti dengan pengarang-pengarang kalau sudah modalnya patuh, apa yang kurang mana? Yang penting patuh. Makanya dari sekalian, kenapa? Ini rahasia. Kenapa anak umur 7 tahun sudah diperintahkan sholat padahal belum balik dan belum wajib sholat menurut kesepakatan para ulama, iya kan? Kenapa? Rahasianya orang tua disuruh sejak dini mengetahui anaknya ini udah patuh belum. Jangan-jangan ini anak nanti ngeyel sama saya. Tes dulu. Tes Pak, umur 7 tahun. Kita harus tahu dulu, ngetes. Jangan-jangan anak ini suka ngelawan, bandel, nanti menentang orang tua, membangkang Allah. Tes dulu. Ayo sholat. Alhamdulillah kena. Sama Allah patuh, sama orang tua patuh, subhanallah. Itu rahasia. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman, ini mulai beliau menanamkan pendidikan. Ketika Luqman al-Hakim menasihati anaknya, membimbing, mendidik, mentarbiyah anaknya, wa huwa ya'idh. Hadirin sekalian, wa'adha ya'idhu itu lebih dalam daripada rabba yurabbi. Wa'adha ya'idhu itu disertai dengan ketulusan, keikhlasan dan ilmu. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kedua apa? Wal mau'izatil hasanah. Kenapa? Karena ini orang di dalam bidang dakwah itu kan memang objek dakwah kita, mad'u kita itu kan ada memang 3 bentuk atau 3 level manusia, Pak. Ada orang yang ingin mencari kebenaran, jahil, nggak ada yang ngajar, cukup al-hikmah. Ada orang yang sekarang ini bimbang, iya enggak ya, ini bener enggak, butuh mau'idhah apa? Penjelasan disertai dengan argumentasi. Makanya ngajar itu butuh ilmu. Jangan sekarang berangkat ngajar nggak pakai ilmu, tuh namanya perang nggak bawa senjata. Ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ditanamkan yang paling pertama kali adalah akidah dan dikenalkan syirik. Coba apa? Lihat rahasia. Yang kita tanamkan itu bukan tauhid dulu. La ilaha, anti syirik dulu. Kalau sudah anak itu tertanam anti syirik, tauhidnya mapan. Karena orang itu kalau tauhid ngerti,
paham tentang kesyirikan enggak ada, bisa kepleset. Makanya Umar mengatakan, siapa yang tidak tahu jahiliyah, siapa yang tidak mengenal jahiliyah dalam Islam, maka tidak akan sempurna Islam. Itu. La tusyrik, bukan bertauhidlah. Karena hanya orang menetapkan Allah saja belum tentu bersih dari syirik. Tapi kalau la ilaha anti syirik illallah, lurus, kuat. Kemudian setelah itu ditanamkan, wa wassaynal insana biwalidayhi, wasiat. Masya Allah, kalimat yang dipakai Allah untuk proses pendidikan semuanya mendalam. Mau'idhah, wasiat. Antum dengar kalau kalimat wasiat itu dipakai apa? Rasul ketika memberikan mau'idhah yang begitu dalam sampai membuat sahabat menangis, mereka mengatakan apa? Ya Rasulullah, ausini, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Nah, itu kan wasiat. Wasiat kenapa diberikan? Karena ini terkait masalah paling sensitif, yaitu hubungan anak sama orang tua. Nah, ini diingatkan. Makanya ini metode tarbiyah. Bapak kalau ingin membentuk anak itu birrul walidain, ingatkan susahnya orang tua. Lihat nih Al-Qur'an. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Anakku, tolong kamu semuanya sama orang tua yang benar, yang baik. Orang tua kamu dulu itu susah. Wahnan ala wahnin, mengandung dari lemah semakin lemah. Tuh. Karena rata-rata Bapak, rata-rata anak itu nggak tahu susahnya orang tua, sementara subhanallah sebaliknya orang tua Pak, sebaliknya apa? Banyak orang tua yang senang disusahi anak. Nah, tuh. Karena punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Iya nggak? Kalau nggak percaya saya sampaikan rumah begitu. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Cuma alhamdulillah kita itu dikasih karunia Allah senang disusahi anak. Makanya kalau nggak disusahi nggak bahagia itu orang tua. Dari mulai hamil, lahir, bangun, jam 12, jam 2, gede dikit nyariin sekolahannya, survei TK sampai 3 nggak ada yang cocok pun nganter jemput. Senangnya cuma sekali dok, lulus ujian wisuda. Habis itu susah lagi 6 tahun. Kadang orang tua dipanggil sekolah, kadang-kadang subhanallah orang tua harus jatuh miskin, besarin anak, biayain susah. Itu nanti SMP, SMA, habis itu perguruan tinggi. Anaknya setelah lulus, orang tua seneng nggak? Enggak. Nikah diambil orang, mana senengnya? Itu. Kalau sekarang kita dengar orang tua beliin rumah mobil anak banyak Pak, tapi anak membelikan mobil orang tua, rumah orang tua bisa dihitung jari. Oleh karena itu jangan sampai kalau ngomong gitu keliru dalam mendidik anak. Ada orang tua yang pengen cita-cita tujuan utama memiliki anak, pengen anaknya jadi pejabat. Rugi kalau seandainya anak bapak jadi gubernur, bapak dijadiin wakilnya, nggak bakal. Kalau seandainya anak bapak jadi polisi atau jadi TNI bintang 3, bapak dikirim bekas topinya buat apa juga? Buat kondangan, nggak lucu. Makanya Allah luruskan sebelum kita salah. Rabbana hablana min azwajina, proses nikah udah selesai, hasil pernikahan wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah,
tujuan utama waj'alna lil muttaqina apa? Imama. Itu yang nggak meleset, Pak. Itu yang nggak rugi. Kita punya anak yang bertakwa. Kita punya anak soleh yang takut sama Allah, yang menjadi simpenan akhirat kita, yang menjadi andalan nanti syafaat kita di kala lemah amal-amal kita. Makanya ada salah seorang penghuni surga yang penasaran, kenapa tingkatan surga saya tinggi? Dikatakan kepadanya, bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Lihat, itu Pak yang kita cari. Dengan demikian, di sini jangan sampai keliru, karena memang punya anak itu banyak susahnya, tetapi orang tua alhamdulillah dititipin rahmat oleh Allah, senang disusahin anak. Ya, kadang sebagian anak juga diuji oleh Allah. Kata Allah, mungkin orang tuanya di sini masih kafir, ngajak kafir jangan turutin, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia ini dengan cara baik. Nah itu, makanya muamalah dunia tetap jalan. Kesesatan orang tua, kekafiran orang tua tidak menjadi alasan untuk memutuskan silaturahmi, kan? Tuh, apalagi muslim hanya ada penyimpangan, kafir aja nggak ada alasan untuk memutuskan. Kemudian yang ditanamkan oleh Luqman berikutnya adalah, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kalau seandainya kamu punya amalan itu hanya sebesar biji rumput yang mungkin ada di padang pasir. Coba cari biji rumput di padang pasir, ketemu nggak bagi kita? Di kedalaman atau di langit, Allah bakal datangkan. Maksudnya kita tanamkan muraqabah. Karena ternyata hadirin sekalian, banyaknya penyimpangan, dekadensi moral. Bahkan kalau kita lihat banyak orang-orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, kurang didik ngontrol diri sejak kecil bahwa dia itu sebetulnya diawasi Allah. Kalau ini udah tertanam sejak kecil, Pak, nggak perlu waskat, nggak perlu macam-macam polisi, TNI dan berbagai macam pengawas kerja. Saya diawasi Allah. Saya tertanam, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung masuk surga. Maksudnya menghitung adalah menjalankan konsekuensi di dalam hidupnya. Terus kemudian kita tanamkan, ya bunayya aqimis sholat. Kemudian selanjutnya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan yang akhir adalah wasbir 'ala ma asabak. Ya, ini kaitannya dengan keagamaan. Dan yang terakhir, wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu meremehkan orang, menghina orang. Jadi kalau kita lihat dari ayat 12 sampai 19, Allah berikan ayat ini dua dikasihkan Allah itu sendiri. Anak supaya membangun hubungannya dengan Allah. Dua dikasihkan ke orang tua, anak membangun hubungannya dengan orang tua. Dua terhadap dirinya sendiri. Dan yang keduanya, ayat terakhir 2, kepada lingkungan sekitarnya dengan tawadhu, tidak sombong. Subhanallah, ayat ini cukup indah sekali untuk membuat pilar penanaman pendidikan dasar kepada anak. Hubungan dengan Allah dikasih 2 ayat, hubungan dengan 2 orang tua dikasih 2 ayat, hubungan terhadap dirinya sendiri kontrol dalam 2 ayat, dan hubungan dengan sesama manusia 2 ayat. Dengan demikian insya Allah anak yang kita lahirkan, yang kita asuh, yang kita besarkan, dewasa menjadi anak yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anil sahabati wa tabi'in tabi'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.